Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malahiyatul Limas dari kelas Hadis Taqwa KPIA dengan NIM 3421038. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa takwa dalam proses penyampaian takwa pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam bertakwa tidak hanya menggunakan kata-kata yang biasa saja. Nabi Muhammad juga bertakwa menggunakan gaya bahasa yang bermacam-macam. Yang pertama ada bahasa tamsil atau perumpamaan. Contohnya seperti ini, yaitu kemudian ada bahasa tamsil yang hadisnya berbunyi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla li'an yahdu ahadukum fayahtibu ala dahrihi fayatasaddaqu bihi wa yastaghni bihi minan nasi khairu lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ahu dalika fa innal yadul ulya afdalu minal yadis sufla wabda biman taul, yang artinya sungguh berpagi-pagi salah seorang di antara kamu pergi mencari kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya lalu menjualnya, kemudian ia mensedekahkan hasilnya dan tidak tergantung pada orang lain. Itu adalah lebih baik daripada ia meminta kepada seseorang, apakah ia memberinya atau menolaknya. Sesungguhnya tangan yang di atas atau memberi lebih utama daripada tangan di bawah menerima. Dan mulailah kepada orang yang mempunyai tanggungan dan beban hidup. Hadis riwayat Muslim. Dua, ada analogi. Analogi adalah suatu perumpamaan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan analogi dalam bertakwa untuk menerangkan suatu peristiwa yang dimana peristiwa itu bisa mendamaikan dan mententramkan. Kemudian bahasa analogis yang hadisnya berbunyi hal lakamin ibilin kola naam kola alwanuha kola humrun kola hal fiha min awroko kola inna faiha lawurkon kola fa'anna turodalika jaza'aha kola ya Rasulullah irkun naza'aha kola wala'alla hada irkun naza'ahu walam yurahis lahu fil intifa'i minhu, yang artinya apakah kamu mempunyai unta? Orang itu pun menjawab ya. Beliau bertanya lagi, apa warna untamu itu? Dia menjawab merah. Beliau bertanya lagi, apakah mungkin untamu itu dari keturunan unta yang berkulit hitam keabu-abuan? Dia menjawab, sesungguhnya dapat saja unta itu berasal dari unta yang berkulit hitam keabu-abuan. Beliau bersabda, oleh karena itu sesungguhnya saya menduga unta merah milikmu itu berasal darinya unta yang berkulit hitam keabu-abuan tersebut. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, keturunan unta merahku itu berasal darinya unta berkulit keabu-abuan tersebut. Nabi bersabda, masalah anakmu yang berkulit hitam itu semoga berasal juga dari keturunan nenek moyangnya. Nenek moyang anakmu yang kulit hitam tidaklah menurunkan keturunan yang menghilangkan tanda-tanda keturunan darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga adalah majazi. Istilah majazi sebenarnya digunakan untuk menunjukkan kesopanan dan etika dari Islam dalam penyampaian sebuah pemberitaan. Contohnya adalah hadis yang berbunyi, yang paling cepat menyusulku atau sepeninggalanku nanti di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan adanya hadis tersebut, pada saat itu para istri Nabi mengira jika yang dimaksud oleh beliau adalah secara fisik yang benar-benar panjang tangannya, sehingga pada saat itu para istri Nabi pun saling mengukur tangannya untuk mencari tahu
siapa dari antara mereka yang paling panjang tangannya. Padahal yang dimaksud oleh Nabi dari tangan yang paling panjang adalah siapa yang paling banyak kebaikannya serta kedermawannya. Bahasa yang jelas dan tegas. Nabi menyampaikan bahasa takwa di atas mimbar dengan bahasa yang jelas dan tegas, seperti hadis yang berbunyi, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyahtasil," yang artinya barang siapa di antara kalian yang datang untuk sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Kemudian ada bahasa sindiran yang hadisnya berbunyi, "Al-amalu binniyati wa innamal imri'i manau faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih," yang artinya amal itu didasarkan pada niat. Seseorang akan mendapatkan hasil dari amalannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah secara ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa berhijrah karena dunia, maka ia akan mendapatkannya, atau berhijrah karena perempuan, maka akan mengawininya. Hijrah seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Khattab.